Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkan ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menyampaikan dua perumpamaan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni tentang kewaspadaan dan tanggung jawab. Kita harus selalu waspada, karena kita masing-masing diberi tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini pesannya sangat jelas. Selalu berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan tuan rumah datang. Pesan ini bukan hanya ajaran tentang akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Pesan ini juga mengajarkan tentang bagaimana kita menjalani setiap momen dalam hidup ini dengan niat dan tujuan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, bukan hidup menurut apa yang menjadi kehendak kita. Jangan sampai hidup kita disetir oleh keinginan-keinginan duniawi yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak siap akan segala sesuatu. Kadang kita terbuai dengan tawaran-tawaran duniawi, lalu membuta mata kita agar kita tidak berjaga-jaga. Maka Injil hari ini sungguh luar biasa mengajak kita untuk berjaga-jaga dalam setiap momen kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, pengurus rumah yang setia dan bijaksana itu tidak hanya melakukan tugasnya ketika majikannya mengawasi, namun konsisten, sekali lagi konsisten dalam komitmen dan perhatiannya. Jadi jangan berbuat baik supaya kita dinilai baik oleh orang lain,
atau jangan hanya berbuat baik kalau ada orang yang melihat kita. Tapi perbuatan baik itu harus keluar dari dalam diri kita. Intinya adalah Yesus mengingatkan kita untuk selalu bertindak seolah-olah Dia hadir, karena memang Dia ada dan selalu melihat apa yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu dengan keikhlasan hati. Karena dengan keikhlasan hati itulah kita membuka pintu kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kami masing-masing. Berikanlah kami rahmat kesehatan, kebahagiaan, rejeki yang secukupnya. Jauhkanlah kami semua dari godaan-godaan setan. Bantulah kami Tuhan, agar kami terus melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing. Berikanlah kami hati yang tetap mengasihi siapapun, termasuk orang-orang yang telah menyakiti dan melukai kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.